IG News kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyambut baik kebijakan pemerintah yang melarang mudik Lebaran tahun 2021. Dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi kebijakan tersebut. Politisi Partai Gerindra ini menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk negara Indonesia. Ia menegaskan masyarakat perlu mengantisipasi lonjakan penularan COVID-19 sehingga dirinya meminta masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah terkait larangan mudik di tahun 2021. Hal ini disampaikan Sufmi Dasko Ahmad melalui pesan suara saat dihubungi wartawan. Pertama, memang kita sedang prihatin COVID-19 ini merebak di Indonesia. Sempat tinggi lonjakannya, apalagi libur-libur yang kemarin itu membuat tinggi. Dan alhamdulillah ada beberapa libur belakangan pemerintah melarang kegiatan pulang kampung. Lalu kemudian ini yang sekarang juga begitu, dan kita sudah rasakan bahwa lonjakan COVID yang tinggi itu akhirnya menurun karena protokol kesehatan yang ketat dan aturan pemerintah yang membuat bisa menekan laju COVID. Oleh karena itu kami minta kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga mematuhi himbauan pemerintah untuk soal libur-libur hari besar maupun mudik Lebaran. Kita sama-sama menjaga supaya lonjakan COVID tidak tinggi dan tidak naik, bahkan cenderung harus turun. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi memberikan pernyataan mengenai rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2021. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Baidowi, memberikan pernyataan mengenai rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021. Ia menjelaskan dari 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, DPR hanya menargetkan untuk merealisasikan sebanyak 30%. Baidowi mengatakan terdapat 6 RUU yang terdaftar dalam Prolegnas Prioritas 2021, salah satunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah memasuki tahap dengar pendapat umum atau RDPU dengan masyarakat. Selain itu, RUU Pembentukan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Agama juga sudah berjalan, serta RUU Larangan Minuman Beralkohol sudah dibentuk panitia kerja. Itu dari 33 RUU Prolegnas Prioritas itu secara rasional manusiawi, saya atas nama Sekretaris Fraksi P3, yang rasional dan sangat masuk akal itu kalau terrealisasi 30% itu sudah bagus gitu. Karena faktanya memang ya nggak jauh-jauh dari itu dalam tiap tahun. Karena apa? Proses pembahasan di DPR itu tidak melulu soal tugas DPR itu tidak melulu soal legislasi, sehingga banyak semuanya tersedot. Kalau keinginan 33 itu selesai di tahun ini gitu. Tetapi kan kita juga lihat kekuatan dari kita juga gitu, realistis lah. Nah, maka target realisasinya kalau menurut kami 30% sudah cukup bagus gitu. RUU mana saja, ya nanti ini kan tidak ada fokus RUU mana saja yang mau diselesaikan terlebih dahulu. Semuanya tergantung siapa pengusul RUU tersebut. Contoh, kalau RUU yang diusulkan oleh komisi-komisi dari 1 sampai 11, kami tidak bisa intervensi di dalamnya. Tergantung mekanisme di komisinya. Kalau di RUU itu balik, tergantung mekanisme di baliknya. Yang itu ditentukan oleh sikap dari fraksi-fraksi. Kalau hari ini yang sedang kita susun di balik adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Baru sekali itu
Dusun dan Pengadilan Tinggi Agama. Itu sudah jalan. Terus kemudian RUU larangan minuman beralkohol sudah mulai dibentuk panjanya. Kalau di Balik sendiri itu sudah ada 6 RUU yang kemungkinan kita segera melakukan penyusunan. Bahkan sudah mulai melakukan penyusunan. Sementara RUU lainnya itu kan kebanyakan dari komisi-komisi. Yang di pemerintah ya urusannya pemerintah. Dan ya kita tunggu saja, misalkan pemerintah hari ini sudah mengajukan RUU tentang BPIP, ya. Lah, ya BPIP itu yang prioritas akan dibahas karena surpres dan RUU-nya dari pemerintah sudah disampaikan kepada DPR itu. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Bio Farma, PT Kimia Farma, dan PT Indofarma. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Faisal Reza pada Senin 29 Maret 2021. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP yang dibuka dan dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Faisal Reza pada hari Senin 29 Maret 2021. RDP ini turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Bashir, Direktur Utama PT Kimia Farma, Nurjahyo Walujo Wibowo, dan Direktur Utama PT Indofarma, Arif Pramuhanto. Ketua Komisi 6 Faisal Reza membuka RDP bersama PT Bio Farma, PT Kimia Farma, dan PT Indofarma, dan RDP ini digelar guna membahas beberapa hal terkait kesiapan pelaksanaan serta realisasi penyediaan vaksin COVID-19. Rapat ini sudah dengan persetujuan pimpinan DPR. Pelaksanaan rapat bisa dilakukan dengan tatap muka maupun secara virtual, di mana dalam persetujuan itu mengacu pada pasal 226 ayat 3 Peraturan Nomor 1 2014 tentang tata tertib dan diliput live streaming oleh TV Parlemen yang diikuti oleh jajaran media-media lainnya yang bersumber dari TV Parlemen. Tentang tata tertib keanggotaan itu tercatat yang ada secara fisik maupun secara elektronik, dan itu tercatat di dalam list partisipasi dan aplikasi yang mana dalam ketentuan ini paling banyak fisik kehadirannya adalah 20%, dan quorum dinyatakan dari kehadiran fisik maupun kehadiran secara virtual. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari informasi sekretariat secara fisik dan secara virtual telah dihadiri 23 anggota DPR dan juga 9 fraksi. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan dengan keyakinan untuk kita tetap memperjuangkan kepentingan rakyat dalam kaitan wabah COVID Corona ini, maka rapat saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam RDP ini, Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Bashir, menyampaikan beberapa hal terkait ketersediaan vaksin. Ia menuturkan sudah ada beberapa jenis vaksin yang akan digunakan dan disetujui oleh pemerintah. Salah satunya adalah Sinovac yang sudah digunakan lebih dulu untuk program vaksinasi pemerintah. Vaksin sendiri untuk program pemerintah itu dari keputusan Menteri Kesehatan itu sudah ada beberapa jenis vaksin yang sudah disetujui untuk menjadi vaksin program pemerintah. Di antaranya adalah Sinovac, ini yang sekarang yang porsi paling besar dari vaksin yang tersedia sekarang, yang kita lagi lakukan juga program vaksinasinya di seluruh Indonesia. Ini sudah berjalan sampai bulan Maret ini, di mana 3 jutanya itu sudah kita berikan untuk tahap pertama yang vaksin jadi yang kita impor. Itu sudah dilakukan semuanya untuk semua nakes dari bulan Januari sampai bulan Maret kemarin. Kemudian juga prioritas keduanya seperti yang disampaikan Bapak Pimpinan tadi juga sudah kita lakukan. Baik ini dilakukan di Vaskes-Vaskes, Puskesmas yang ada di Kabupaten Kota Madia maupun dari beberapa sentra vaksinasi massal yang dilakukan di beberapa kota kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN. Kemudian juga ada segera nanti sekitar Q2 kita juga akan segera masuk vaksin Novavax. Ini juga lagi berproses. Kita lagi melakukan trailing submission-nya ke Badan POM karena memang di beberapa negara juga uji klinis tahap 3-nya lagi proses finalisasi dan juga akan segera mendapat EUA dari Badan POM setempat. Kemudian AstraZeneca ini ada 2 mekanisme yang kita dapat.
Satu yang sifatnya donasi atau gratis dari COVAX atau Gavi, COVAX Facility, itu sudah mulai masuk awal Maret kemarin sekitar 1,1 juta dosis dari total sekitar 54 juta dosis yang mungkin akan menjadi supply untuk Indonesia dari COVAX ataupun dari Gavi. Di samping itu juga ada yang sifatnya B2B, sementara Bio Farma dalam proxy ini dalam hal ini sebagai proxy dari pemerintah. Kita B2B agreement dengan AstraZeneca sebesar 50 juta dosis. Ini tentunya juga akan segera masuk, kita harap di Q2 nanti akan segera masuk ke Indonesia. Inilah 3 jenis vaksin yang sekarang ini akan sebagian besar akan menjadi bagian dari program vaksinasi pemerintah dari tahun 2021 sampai nanti Q1 2022. Anggota MPR RI fraksi Partai Golkar, Christina Aryani menyayangkan perlakuan rasisme anti-Asia di Amerika Serikat yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan di tengah masyarakat. Anggota MPR RI fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, memberikan tanggapan mengenai rasisme yang terjadi di Amerika Serikat. Ia menyayangkan perlakuan rasisme anti-Asia di Amerika Serikat yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Christina menjelaskan, penduduk di Amerika Serikat sangat beragam, mulai dari kulit putih, keturunan Afrika Amerika, Asia Amerika, seperti banyaknya orang Indonesia yang lahir di sana. Menurutnya, sentimen rasisme ini sudah terjadi sejak tahun 1800 saat pembangunan rel kereta api yang mendatangkan banyak pekerja dari Tiongkok. Anggota Komisi 1 DPR RI ini mengungkapkan, kondisi rasisme di Amerika tidak pernah hilang karena ketika tertekan hal itu akan bangkit kembali. Lebih lanjut, Christina memberikan contoh Donald Trump yang sering mengatakan virus COVID sebagai Cina virus yang secara tidak langsung Trump juga bersalah karena sudah membangkitkan sentimen rasisme ini. Nah, saya ingin sedikit mengangkat dari latar belakang sebetulnya, Mbak. Jadi sentimen rasisme ini sebetulnya bukan hal yang baru terjadi di Amerika. Sejak tahun 1800 itu sudah ada. Jadi dulu awalnya ketika pembangunan rel kereta api dimulai, Amerika ini kan sangat luas ya dihubungkan dengan rel kereta api, banyak pekerja-pekerja dari Tiongkok yang didatangkan. Nah, disitulah mulai dalam perkembangannya timbul ketidaksukaan karena disangka mengambil pekerjaan yang ada untuk warga negara lokal gitu. Dan juga sempat ada penyakit juga yang datang. Nah ini jadi ditudinglah, oh mereka inilah yang membawa. Jadi ini 1850 sempat ada juga kerusuhan, ada 150 kalau tidak salah kerusuhan pembakaran kampung-kampung pemukiman warga dari Tiongkok. Nah jadi ini sebetulnya kondisi yang ada di Amerika. Dan ini tidak pernah hilang, jadi mungkin tersupres aja ya, tertekan, dan dia muncul kembali ketika quote-unquote dibangkitkan. Kita ingat betul gitu ya, Presiden Trump di masa pemerintahannya ini kan memang sering sekali mengatakan, oh virus COVID ini China virus gitu. Jadi secara tidak langsung ya Presiden Trump ini juga harusnya disalahkan juga, karena dialah yang kemudian membangkitkan lagi sentimen yang ada, ketidaksukaan itu. Sehingga akhirnya sampai sekarang ketika terjadi pandemi, kita tidak lupa ya kalau Amerika ini merupakan negara yang terhit paling parah gitu. Sampai 23 Maret kemarin ada 30,5 juta orang yang menderita positif COVID gitu. Dia menjadi negara dengan penderita pasien positif paling besar di dunia. Sehingga tentu dampak pandemi ini berujung pada kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, sehingga mulailah kembali timbul sentimen rasisme ini. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto memberikan penjelasan mengenai kebakaran tangki minyak yang terjadi di Balongan Indramayu pada Senin 29 Maret 2021. Sebanyak 4 dari 110 tangki terbakar saat kejadian berlangsung. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto memberikan penjelasan mengenai kebakaran tangki yang terjadi di Balongan Indramayu pada hari Senin 29 Maret 2021. Ia menyebut sebanyaknya 4 dari 110 tangki terbakar saat kejadian. Sugeng Suparwoto memberikan penjelasan terkait kebakaran tangki minyak yang terjadi di Balongan Indramayu pada hari Senin lalu. Dirinya menyebutkan sebanyak 4 dari 110 tangki terbakar. Ia juga menjelaskan jenis-jenis tangki yang berada di Balongan, salah satunya adalah tangki siap edar.
Anggota fraksi Partai Nasdem itu juga menuturkan 4 tangki yang terbakar diantaranya adalah 2 tangki kosong dan 2 tangki siap edar berisi Pertalite dan Pertamax yang akan didistribusikan ke pelumpang untuk pasokan BBM di daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Kebetulan yang terbakar adalah 4 tangki ya, 4 tangki dari 110 tangki. Jadi di Balongan itu terdapat tangki-tangki baik tangki timbun BBM yakni hasil sudah processing di refinery atau kilang dan juga tangki timbun dari yang baik itu crude maupun setengah barang setengah jadi dan juga tangki yang siap edar istilahnya siap dipasarkan. Nah, yang terbakar adalah 4 tangki siap edar artinya siap didistribusikan. 4 tangki tersebut, 2 tangki kosong, 2 tangki yang lain berisi 1 tangki 23.000 kiloliter, yang satunya 3.000 kiloliter. Yang 23.000 kiloliter adalah Pertalite, yang 3.000 kiloliter adalah Pertamax. Yang ini yang disiap disalurkan ke pelumpang sebetulnya. Kan memang bahwa kilang Balongan itu setiap hari memproduksi kurang lebih 125.000 barel. 125.000 barel ya. Nanti kalau dihitung kiloliternya sudah barang tentu berubah. 125.000 barel itu kapasitas maksimal. Dia memproduksinya 75% dari kapasitas maksimal. Maka produksi setiap hari kurang lebih 100.000 barel. Atau ekuivalen kurang lebih 22 sampai 25.000 kiloliter. Untuk kepentingan apa? Kilang Balongan adalah memenuhi kebutuhan Jabotabek, Jakarta, Bogor, Depok, sama Bekasi. Diketahui, kebakaran tangki minyak terjadi di Balongan Indramayu pada hari Senin 29 Maret 2021 dan sampai Senin sore kemarin, korban yang tercatat sebanyak 26 orang luka ringan. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto memastikan tidak akan terjadi kelangkaan BBM di Jakarta dan sekitarnya akibat dari kebakaran tangki minyak di Balongan Indramayu. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto memastikan tidak akan terjadi kelangkaan BBM akibat dari kebakaran tangki minyak yang terbakar di Balongan Indramayu pada hari Senin 29 Maret 2021. Sugeng Suparwoto memberikan penjelasan terkait kasus kebakaran tangki minyak yang terjadi di Balongan Indramayu pada hari Senin lalu. Dirinya menuturkan kebakaran tersebut tidak akan membuat kelangkaan BBM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Pasalnya, ia mengatakan Pertamina akan mengantisipasi dengan ketersediaan suplai minyak dari TPPI Tuban, suplai minyak dari Cilacap, dan juga cadangan-cadangan nasional yang tersebar di seluruh storage yang ada. Anggota fraksi Partai Nasdem itu juga mengatakan Komisi 7 DPR RI akan berkunjung ke Tanjung Gerem guna untuk memastikan storage yang berada di Tanjung Gerem dapat menggantikan peran Balongan. Diatasi satu dengan dari BBM di Tanjung Gerem. Tanjung Gerem itu adalah di kawasan Banten, itu kurang lebih 3.000 kiloliter, plus ada juga 4.000 kiloliter dari yang tadi. Karena memproduksi sekitar 23 atau 25 sampai 25 ribu kiloliter yang sisanya untuk kawasan Jawa Barat dan sekitarnya, maka itu dialihkan, produk itu dialihkan untuk mensuplai DKI. Lantas juga ada suplai produk dari TPPI Tuban. Ada juga suplai juga dari Cilacap. Nah, inilah yang untuk mengatasi problem-problem ketersediaan BBM di Jabotabek. Diketahui, sebanyak 4 tangki minyak terbakar di Balongan Indramayu pada hari Senin 29 Maret 2021. Di antaranya, 2 tangki kosong, 1 tangki berisi Pertalite, dan 1 tangki berisi Pertamax. 2 tangki tersebut akan didistribusikan ke pelumpang. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait kepemilikan saham PT Freeport Indonesia dan fasilitas pengolahan hasil tambang.
Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Dirut Main ID, dan Pemprov Papua terkait kepemilikan saham PT Freeport Indonesia dan fasilitas pengolahan hasil tambang yaitu smelter. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI dihadiri secara langsung oleh Dirjen Minerba Ridwan Jamaluddin, lalu Dirut Main ID, Orias Petrus Mudak. Adapun rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto dari fraksi Nasdem dan Wakil Ketua Komisi 7 Alex Nurdin dari fraksi Golkar. Alex mengatakan akan mengagendakan rapat kembali dengan Dirjen Minerba dan Dirut Main ID dikarenakan saat rapat dengan Minerba dan Main ID tidak hadir dari PT Freeport, Gubernur Papua dan Bupati Mimika. Ia juga menyinggung bahwa membangun smelter atau fasilitas pengolahan hasil tambang harus sampai ke hilir, namun kalau hanya smelter saja akan mengakibatkan kerugian. Tadi kita undang dari Dirjen Minerba, Dirut Main ID, mewakili Main ID, Pak Orias, kemudian pemerintah Provinsi Papua. Tapi yang disayangkan itu adalah Freeport tidak dilengkapi tadi dengan dari Freeport sendiri, kemudian gubernur belum hadir, kemudian Bupati Mimika tempat Freeport itu ada karena katanya belum terima undangan. Nah, kita akan schedulkan agenda ulang mengundang semuanya itu hadir lengkap di sini, ditambah Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Kepala BKPM. Karena membangun smelter, ini urusannya smelter ya, itu harus sampai ke hilir. Kalau smelter tok kita pasti rugi, tapi kalau sampai ke hilir itu insya Allah. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memberikan penjelasan mengenai cara mengatasi defisit dari program Jaminan Hari Tua dalam agenda RDP Komisi 9 pada Selasa 30 Maret 2021. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memberikan penjelasan cara mengatasi defisit dari program Jaminan Hari Tua dalam agenda rapat dengar pendapat Komisi 9 DPR RI pada hari Selasa 30 Maret 2021. Anggoro menjelaskan penyebab dari defisit ini karena alokasi dana JHT sebesar 23% ada di instrumen investasi saham dan reksadana. BPJS Ketenagakerjaan memiliki 3 opsi untuk memperbaiki posisi JHT. Pertama, dengan mengalihkan aset investasi dari saham dan reksadana ke obligasi atau investasi langsung agar bobot instrumen saham dan reksadana di portofolio JHT semakin kecil. Kedua, pihaknya akan berkoordinasi dengan para emiten yang sahamnya kini menjadi portofolio dari program JHT agar mengetahui prospek dari saham tersebut. Terakhir, yaitu menerapkan metode hasil pengembangan dan memperhatikan kesehatan keuangan BPJS. Apa yang akan kami lakukan? Ada paling tidak 3 opsi yang bisa kami lakukan dalam konteks untuk memperbaiki posisi JHT tadi, strategi terkait ALMA. Yang pertama dari sisi aset, kita melihat strateginya kita bisa melakukan perubahan dari saham dan reksadana ke obligasi atau investasi langsung. Sehingga secara perlahan nanti kita akan dekomposisi aset yang ada untuk meminimalisir risiko pasar yang terjadi seperti saat ini. Sehingga nantinya bobot instrumen saham dan reksadana di portfolio JHT akan semakin mengecil. Ini tentu saja ke depan akan mengurangi dampak dari fluktuasi indeks harga. Yang kedua, opsi yang kedua yang kita juga akan pertimbangkan untuk dilakukan adalah bagaimana kita melakukan koordinasi intensif dengan para emiten yang saham-sahamnya yang saat ini sudah dalam portfolio kita dan mereka berkontribusi terhadap unrealized loss yang sekarang ini terjadi. Sehingga kita tahu bagaimana strategi emiten itu ke depan, agar kita tahu bagaimana prospek dari saham yang kita pegang tersebut dan kita bisa ambil decision terhadap saham tersebut. Apakah kita segera untuk dekomposisi atau masih bisa kita akan hold sampai waktu yang kita lihat dengan prospek ini. Yang ketiga dari sisi liabilitas, karena ini ALMA, kita juga melihat bagaimana menerapkan bagaimana metode hasil pengembangan itu memperhatikan kesehatan keuangan kita juga, dengan tetap memastikan pengembangan dari suku bunga yang dijamin oleh undang-undang. Jadi dari sisi aset dan liabilitas kita akan lihat opsi-opsinya.
Didampingi oleh sekretaris dan wakilnya, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menerima audiensi dari delegasi tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI yang dipimpin oleh Abdullah Hehamahua dan Marwan Batubara. Didampingi oleh sekretaris dan wakilnya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Jazuli Juwaini menerima audiensi dari delegasi tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3, 6 laskar FPI yang dipimpin oleh Abdullah Hehamahua dan Marwan Batubara. TP3 meminta agar pengadilan HAM berat dapat ditegakkan, sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam sambutannya, Jazuli Juwaini merasa terhormat dengan kehadiran TP3 yang disebutnya sebagai pejuang keadilan. Ia mengatakan fraksi PKS akan berkomitmen untuk terus memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR ini mengucapkan terima kasih kepada TP3 yang benar-benar serius dalam menyelidiki serta memperjuangkan keadilan, terutama berkaitan dengan kasus wafatnya 6 anggota Laskar FPI. Yang pertama, fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada pagi dan siang hari ini mendapat kehormatan dari TP3 tewasnya 6 Laskar FPI. Beberapa hari yang lalu melalui Pak Marwan Batubara mengirim surat dan berkomunikasi dengan fraksi bahwa TP3, delegasi TP3 akan beraudiensi, bahkan nama-namanya dikirim, sedianya Pak Amin Rais juga ikut hadir, tetapi beliau berhalangan katanya. Bagi kami, fraksi PKS sebagai representasi wakil rakyat di DPR, tentu seluruh komponen masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi dan audiensinya, kami akan terima secara terbuka, apalagi fraksi PKS adalah fraksi yang pertama komitmen membuat Hari Aspirasi Rakyat 5 tahun yang lalu hari Selasa, dan periode sekarang ini kita tambah menjadi 2 hari dengan hari Jumat. Atas nama pimpinan dan anggota fraksi PKS mengucapkan selamat datang kepada delegasi dari TP3 tewasnya 6 Laskar FPI. TP3 menyampaikan telah terjadi pelanggaran HAM berat dan pihaknya telah mengamati secara cermat mengenai sikap pemerintah serta Komnas HAM terkait dengan penembakan 6 Laskar FPI. Ketua TP3 6 Laskar FPI Abdullah Hehamahua mengatakan dirinya sudah mengirim surat kepada 9 fraksi di DPR dalam rangka mendorong lembaga legislatif untuk membentuk panitia khusus atau pansus hak angket. Dalam peristiwa 7 Desember 2020, 6 Laskar FPI diketahui tewas dalam insiden penembakan oleh aparat kepolisian di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat. Dalam satu rangkaian untuk mengunjungi ke-9 fraksi yang ada. Kedua, kenapa kami serius datang ke semua fraksi meskipun baru mulai dengan PKS hari ini, karena peristiwa 6 orang korban di kilometer 50 7 Desember 2020 itu adalah manusia, bukan ayam. Oleh karena itu, maka kalau masyarakat tidak peduli, maka sekarang ini giliran 6 orang yang akan datang, anak Anda, istri Anda, suami Anda akan mendapat giliran ketika kita tidak berusaha untuk menegakkan ini. Yang ketiga, kenapa harus kami datang ke lembaga legislatif? Karena kasus ini bukan kasus pure hukum, tapi sudah kasus politik hukum. Kenapa? Persoalannya dimulai dari persoalan kerumunan, soal prokes kesehatan, soal COVID-19, tapi perhatikanlah bagaimana pengadilan HRS yang menjadi ujung tombak daripada peristiwa di kilometer 50 diperlakukan dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang luar biasa, sehingga oleh karena itu kami datang ke lembaga legislatif untuk kemudian meminta dibentuk pansus hak angket agar supaya meminta pertanggungjawaban pemerintah agar supaya persoalan ini diungkap secara detail-detailnya. Sebelumnya, Barreskrim Polri telah melakukan penyelidikan mengenai dugaan pembunuhan di luar hukum dan 3 polisi telah ditetapkan berstatus terlapor.
Baru-baru ini juga diberitakan salah satu dari 3 anggota polisi penembakan 6 laskar FPI dilaporkan tewas dalam kecelakaan, namun sampai saat ini belum diketahui pasti dari penyebab kecelakaan tersebut. Lebih lanjut, TP3 meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janji dalam hal transparansi dan akuntabel mengenai kasus penembakan ini agar dapat segera diungkap kenyataan yang sesungguhnya. Direktur Jenderal Bina Marga Hedi Rahadian mengatakan pihaknya menganggarkan dana sebesar 6,69 triliun rupiah pada 2021 untuk program padat karya tunai atau PKT guna mendorong pemulihan ekonomi di Indonesia. Direktur Jenderal Bina Marga Hedi Rahadian mengatakan pihaknya menganggarkan dana sebesar 6,69 triliun rupiah pada 2021 untuk program padat karya tunai atau PKT guna mendorong pemulihan ekonomi nasional. Ia mengatakan pada tahun ini akan melakukan penanganan jembatan lintas timur di Lampung Utara dan akan memulai program beberapa konstruksi jalan dan jembatan. Ia menyampaikan, kerusakan jembatan lintas timur Lampung Utara ini sudah diselesaikan dengan penanganan darurat dan melakukan pembersihan serta pelatihan. Hedi berharap perbaikan jembatan lintas timur Lampung Utara bisa diselesaikan secara permanen dan akan ditargetkan pada tahun ini. Penanganan jembatan Werareng lintas timur di Lampung Utara. Ini kerusakannya adalah pada lantai jembatan. Sekarang kita sudah selesaikan penanganan darurat sementara melalui pemasangan plat baja. Permanennya nanti kita akan lakukan pergantian plat melalui paket yang ada di lokasi tersebut. Kita targetkan tentu tuntas di tahun ini. Demikian Warta Parlemen IG News kali ini. Tetap saksikan berita terkini di YouTube channel IG News dan website kami di www.ignews.co. Saya Sri Dewi Andayani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.